welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini ada yang sedikit berbeda karena ini kan sekarang tanggal 15 malam Jumat. Jadi aku mau cerita horor ke kalian. Jadi aku udah ngumpulin dari beberapa artikel yang pastinya ceritaku nggak satu doang tapi ada banyak. Pokoknya buat kalian semua udah aku pilihin yang paling serem. Sebelum ke videonya pastiin dulu kalau kalian udah like, subscribe, dan komen. Yuk kita langsung ke videonya. Oke guys, tanpa basa-basi kita lanjut aja ke cerita pertama. Aku ambil dari arahkita.com, horor kisah misteri malam Jumat. Datang dari kisah seorang pedagang sate keliling. Saat itu, sate milik pedagang ini masih cukup banyak dan hari pun sudah larut malam, tapi karena malam Jumat, suasana malam itu jadi begitu mencekam. Pedagang sate yang dijuluki Sate Bang Gendut ini pun beristirahat di sebuah pos yang dikelilingi oleh pohon nangka. Saat sedang asik menikmati suasana malam, tiba-tiba Bang Gendut merinding secara tiba-tiba bersamaan dengan datangnya sosok wanita yang memesan satenya sebanyak 100 tusuk. Bang Gendut pun tak berpikir panjang dan ia langsung membuatkan sate pesanan wanita tersebut dengan penuh semangat. Asik, ada yang pesan 100 tusuk nih gitu. Saat si Bang Gendut lagi masak sate nih, lagi bakar sate, pertanyaan aneh pun muncul dari wanita tersebut. Bang, ngapain malam-malam masih keluyuran? Gak takut sama setan? Ini malam Jumat loh. Gitu. Bang Gendut pun membalas dengan candaan tapi sedikit ketus. Iya, dagangan saya masih banyak. Sekalian mau buktiin kalau setan itu beneran muncul atau enggak kalau malam Jumat. Itu jawab Bang Gendut. Kemudian wanita tersebut langsung tertawa dengan suara khas anak yang bikin Bang Gendut diam bagaikan membeku sekujur badannya setelah dia tahu wanita itu adalah sosok kuntil anak. Ya aku udah ngeri aja merinding banget guys. Ya bohong. Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Kisah selanjutnya ini gak kalah serem dari cerita sebelumnya guys. Yuk kita langsung dengerin aja ya. Dialami oleh seorang gadis yang sedang asik menonton film horor pada malam Jumat di kamar tidurnya. Oke, jadi aku nih sambil ngebayangin sambil cerita kayak gini guys. Gadis bernama Yuni tersebut memang gadis yang pemberani. Meskipun kadang sering menjerit saat sedang menonton film. Ya biasalah ya, karena terkejut. Saat sedang asik menonton film, dari kolong kasur Yuni terdengar seperti ada suara tangisan. Yuni tak menyadari itu sampai akhirnya ia merasa ingin buang air kecil dan turun dari kasurnya. Oke, jadi kita lagi di kasur, lagi nonton film, terus tiba-tiba dengar suara nangis kayak gitu. Tapi kayak ya udahlah ya, sampai akhirnya kebelet pipis. Akhirnya kan kita harus turun dari kasur ya dong. Nah, tiba-tiba ada sosok seperti guling yang menghalangi langkahnya untuk keluar kamar. Merasa penasaran dan dihantui rasa takut, Yuni pun mengintip ke kolong kasurnya. Jadi karena dia dihalangin guling, jadi dia kayak jangan-jangan digangguin nih gitu kan. Yuni pun mengintip ke kolong kasurnya. Ia tiba-tiba menjerit ketakutan karena ia melihat sosok pocong yang terbaring dengan wajah hitam yang amat menyeramkan. Tapi saat ibunya datang ke kamar Yuni, pocong itu sudah tidak ada. Aku sih bayanginnya kayak ngintip terus kayak ada pocong bermuka hitam. Aduh, itu pasti nightmare banget guys. Oke, itu tadi cerita kedua. Kita lanjut ke cerita ketiga. Next, cerita ketiga datang dari seorang penjaga keamanan yang akrab dengan sapaan Kang Dudung. Saat itu, ia sedang bertugas sendirian karena temannya sedang sakit. Ya ini biasa lah ya, kayak di film-film aku sering nonton kayak gini. Merasa bosan di pos kamling, Kang Dudung pun berkeliling. Ya jadi patroli malam aja guys, biasa. Di tengah perjalanan, Kang Dudung dikejutkan dengan sosok pocong yang berada di pohon kelapa. Oke, jadi ini pohon lagi nih. Yang pertama tadi pohon nanas, kedua pohon kelapa. Oke. Dan minta untuk dibukakan tali pocongnya. Kang Dudung seketika lari terbirit-birit mendengar perkataan pocong tersebut. Keesokan harinya pun dia tak berani lagi bila harus berjaga malam sendirian. Ini kayak aku pernah nonton film pendek kayak gitu guys sih, sering. Oke, kalian sendiri yang menilai apakah cerita ini seram atau tidak. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya.
selanjutnya, ini aku ambil dari artikel yang berbeda, dari dongengceritarakyat.com, cerita seram horor pendek. Ada judulnya ya guys, tidakkah kamu senang kamu tidak menyalakan lampu? Oke, kita baca. Lanjut ke ceritanya. Dua sahabat, Meg dan Samantha, tinggal di kamar yang sama di asrama kampus. Pada suatu malam, Samantha keluar untuk pesta dengan teman kencannya. Sementara Meg tetap di kamar dan belajar untuk ujian tengah semester mendatang. Jadi ada dua gadis teman sekamar, yang satunya pergi ke pesta, yang satunya di kamar untuk belajar. Oke, lanjut. Ketika Samantha kembali dari pesta, udah pulang dia, semua lampu dimatikan. Dia tidak menyalakan lampu karena temannya tertidur. Pagi-pagi, Samantha mencoba membangunkan Meg untuk membahas ujian. Ketika Meg tidak merespon, Sam dengan ragu-ragu membuka selimut yang menutupi Meg. Meg, gimana materi ujian kita nanti? Kayak gitu, dan ternyata si Meg ini nggak ngejawab-jawab. Gitu, lagi tidur lah ya, kita taunya. Terus pas si Samantha mau buka selimutnya, dia merasa ngeri ketika mendapati wajah Meg berubah menjadi hitam dan biru dan jatuh ke lantai dalam keadaan terguncang. Wah, aku tuh ikut ngebayangin bener-bener guys. Dia mengamati bahwa meja belajar Meg berantakan dan menemukan sebuah catatan di dinding. Tidakkah kamu senang kamu tidak menyalakan lampu? Aku tuh ngebayangin berdua sama temen, terus kayak nggak ngerespon. Aku tanya, pas aku buka selimutnya, ternyata wajahnya itu udah berubah menjadi warna hitam dan biru, jatuh ke lantai tiba-tiba kayak Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya, yaitu yang berjudul Kisah Seram Penumpang. Seorang pria mengemudi pulang larut malam. Jadi anggaplah seorang driver taksi online gitu ya, pulang nih jam 12 malam. Tiba-tiba dia ngelihat seorang gadis meminta tumpangan. Gadis cantik itu mengenakan gaun putih yang indah. Pria itu akhirnya memberikan tumpangan padanya dan mereka memulai percakapan yang menarik. Ya kayak biasa aja lah yang ngobrol kayak gitu. Akhirnya dia menurunkan gadis itu di rumahnya. Udah nih, keesokan harinya saat si driver ini mau mengemudi lagi, mau kerja lagi, dan dia memperhatikan bahwa gadis itu secara kebetulan telah melupakan sweater di mobilnya. Jadi ada sweater si gadis itu ketinggalan di mobil driver taksi online ini gitu. Dia berkendara menuju rumah si gadis untuk menyerahkan sweater. Akhirnya pas dibunyiin bel ting tong, yang keluar itu seorang wanita tua membuka pintu ketika dia membunyikan bel. Dia menceritakan kejadian yang terjadi tadi malam dan memberikan sweater kepada wanita tua itu. Jadi driver taksi online ini cerita malam itu ada yang minta tumpangan, akhirnya dia kasih, pokoknya begitu-gitulah ya kejadian semalam. Wanita tua ini menolak dan terlihat bersedih dan sedikit aneh. Pria itu menanyai wanita tua itu lagi, kenapa Nek? Emangnya ada apa? Kayak gitu. Dia kaget ketika wanita itu mengatakan itu adalah sweater putrinya yang meninggal dalam kecelakaan mobil beberapa tahun lalu. Ini aku beneran merinding, Aku mau kalian komen di bawah, menurut kalian cerita yang paling serem itu cerita yang mana? Semoga kalian suka ya sama cerita-cerita horornya. Guys, jangan lupa komen di bawah kalian mau nge-request aku buat video apa lagi. Kalian boleh juga nge-request yang horor nih, misal Kak ceritain tentang pembunuhan sadis si ini. Karena aku bacain banget setiap komen kalian. Itu bener-bener aku baca semuanya. Oke guys, makasih banyak. See you on my next video.